Yo minasan, chapter 24 Boruto 2 Blue Vortex telah rilis dengan judul Uzumaki Kawaki, di mana halaman berwarnanya memperlihatkan Kawaki yang sedang berpose saat mengaktifkan karmanya. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, pada hari kedua bersaudara itu bergabung, Boruto memberitahu Kawaki tentang strategi pertempuran melawan Jura. Diawali dari kilas balik, di mana Kawaki tampak sinis seperti biasanya dan terkejut dengan misi di Sunagakure. Boruto menjelaskan, setelah Amado mencabut batasan dari kekuatan miliknya, Kawaki harus pergi ke sana untuk membantu Sarada dan yang lainnya. Boruto akan bergerak setelah Kawaki tiba. Itu mungkin akan memicu campur tangan Jura, tapi dengan kekuatan Kawaki masih ada harapan. Kawaki protes bahwa situasinya tidak sesederhana itu. Kawaki hanya melihat Jura sebentar, tapi kekuatan monster itu memang hebat. Bahkan mungkin, kalaupun mereka semua bersama-sama, itu masih tidak cukup untuk menghadapi monster di level itu. Kawaki lalu diberikan pin desa Konoha milik Boruto dan bertanya-tanya, apa ini? Boruto menjelaskan, mereka memang belum bisa mengalahkan Jura, tapi dengan keberadaannya tepat di depan mereka, tujuan mereka menjadi bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Pilihan paling realistis adalah menggunakan Raijin terbang milik Boruto untuk mengeluarkan semua orang sekaligus. Tapi, ada syarat yang harus Boruto selesaikan untuk melakukan warp jarak jauh. Dia harus menandai pin logam itu dengan cakranya dan mengenalinya sebagai milik Boruto. Saat berhadapan dengan monster itu, mustahil Boruto bisa melakukannya sendirian. Kawaki pun tahu bahwa dia hanya perlu mengulur waktu. Kembali ke masa sekarang, di mana Kawaki telah mengaktifkan karmanya dan menyerap biju dama yang dilontarkan oleh Jura di udara. Tapi, ketika Kawaki menyerap biju dama itu, dia kehilangan pandangan akan posisi Jura, di mana Kawaki tidak menyadari bahwa Jura sudah berada di belakangnya. Jura lantas bersiap menyerang dengan cakarnya, tetapi Kawaki melindungi dirinya dengan mengeluarkan 4 kubus dari dimensi Daikokuten miliknya. Pertempuran itu begitu sengit, di mana asap debu menutupi pandangan, sehingga Boruto yang terbang melayang di udara terus mengawasi pertarungan itu dari atas. Kita pun diperlihatkan bagaimana Kawaki tiba-tiba muncul dari arah belakang dan berhasil mencengkram tubuh Jura, kemudian membantingnya. Tetapi hal itu tentu saja tidak berdampak apa-apa pada Jura. Dia pun datang dengan mencakar Kawaki, namun Kawaki menangkisnya dengan tongkat besi hitamnya. Kawaki bahkan menyerang Jura dengan tongkat tersebut, tetapi Jura menghindar sambil terus menyerang dengan cakarnya. Kawaki bergerak dengan cepat menikam tubuh Jura dengan tongkat hitamnya, di mana karma Kawaki juga bekerja menyerap cakra Jura, sehingga tikaman itu berefek pada Jura, di mana kita diperlihatkan perut Jura yang berlubang. Tentu saja keduanya sangat terkejut dengan efek serangan Kawaki, sehingga Kawaki dengan beringas langsung mengulangi serangannya dengan terus menikam Jura. Lalu Kawaki mengakhiri serangannya itu dengan menyerang Jura menggunakan cakar tangan kanannya, membuat Jura terlempar menabrak tebing. Di sisi lain, Boruto memegangi tangan kanannya dan berusaha menenangkan dirinya karena segel karmanya mulai menjalar naik ke tubuhnya. Wah, apakah itu tanda Momoshiki mau mengambil alih minasan? Kawaki yang telah menonaktifkan karmanya kini mulai berjalan mendekati Jura yang terlempar. Sumire dan Amado rupanya menonton pertarungan itu lewat monitor yang sepertinya terhubung langsung dengan pandangan Kawaki. Wah, Kawaki harus menjaga pandangannya tuh, soalnya penglihatannya dipantau. Jangan lihat sembarangan ya. Kemudian Sumire merasa Kawaki luar biasa karena bisa memojokkan Jura sampai separah ini. Sumire mengira Kawaki mungkin bisa mengalahkannya. Tetapi Amado langsung memotong ucapan Sumire dengan mengatakan, tidak. Nah minasan, siapa sangka di saat genting seperti ini, di mana Jura memiliki banyak luka di tubuhnya, dia malah mengeluarkan buku yang diaksesnya dari dimensi lain. Jura mulai membuka lembaran buku catatannya
dan mengatakan bahwa Uzumaki Kawaki seperti yang dia duga, kemampuan bertarungnya sekarang jauh melampaui sebelumnya. Bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan itu dalam waktu sesingkat ini? Tidak, bukan hanya Kawaki. Itu juga terjadi pada Uzumaki Himawari. Dia tiba-tiba terbangun tepat di depan mata Jura dan menunjukkan kekuatan seperti orang yang sama sekali berbeda. Jura melanjutkan, kalau dipikir-pikir lagi, seolah-olah pengorbanan Inogen Yamanaka yang telah memicunya. Lalu, ada Sarada Uchiha yang juga tiba-tiba tersadar akan kekuatannya. Dan dengan mudahnya mengalahkan salah satu kerabat Jura, yaitu Ryu. Tentu saja Sumire tidak menyangka jika Sarada sebagai saingan cintanya bisa melakukan itu. Menurut Jura, kedua kasus itu luar biasa. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa. Ini hanya pandangan pribadi Jura, tapi dia merasa ada benang merah yang menghubungkan semua ini. Saat ini, topik penelitian terhangat Jura adalah apa yang mereka sebut cinta. Ketidakpastian unik yang manusia miliki. Memang tidak terbantahkan bahwa itu bisa menjadi kelemahan fatal. Tapi di saat yang sama, itu juga bisa menjadi faktor yang memungkinkan evolusi tidak tertandingi. Jura pun bertanya, bagaimana menurut Kawaki? Jura meminta Kawaki untuk memberikan pendapat jujur. Waduh, Jura ngomongin cinta dengan Kawaki? Nggak salah orang. Tentu saja Kawaki menjawab dengan singkat, kamu hama yang menjengkelkan. Kemudian meledakkan Jura dengan biju dama yang telah disimpannya tadi di dalam karmanya. Kawaki pun terus memperhatikan keberadaan Jura di balik asap yang mengepul. Namun dia terkejut saat melihat Jura yang keluar dari perisai pohonnya dan tampak baik-baik saja. Jura menegur Kawaki agar tidak terlalu panas karena dia cuma mau berbicara sebentar. Kita pun diperlihatkan ada dahan pohon yang keluar dari beberapa bagian tubuhnya yang terluka, termasuk mata kanannya yang telah dibuat buta oleh Kawaki. Lalu sekarang matanya beregenerasi, begitupun tubuhnya kembali mulus seperti sedia kala. Jura pun duduk santai di singgasana pepohonan miliknya, membuat Kawaki terkejut melihatnya. Jura mengatakan bahwa dia tidak pernah berpikir jika Kawaki akan buru-buru menyelamatkan Boruto. Setahu Jura, hanya ada satu hal di dunia ini yang ingin Kawaki lindungi, yaitu Uzumaki Naruto, bukan yang lain. Jura pernah mengunjunginya di Konoha, tapi sejujurnya Jura pikir dia mungkin sudah mati. Dan sekarang saat Jura menatap mata Kawaki yang tidak tergoyahkan, Jura tahu pasti bahwa Uzumaki Naruto masih hidup. Jura menganalisis bahwa ucapannya benar. Kawaki mudah ditebak. Jura juga payah berbohong sama seperti Kawaki. Jadi Jura langsung saja mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan itu dan tahu itu akan memancing Kawaki bahwa Jura ingin melahap Uzumaki Naruto. Jura dengar dia punya hubungan dengan banyak monster berekor. Jura yakin cinta juga merupakan inti dari itu. Dan Jura tidak bisa menahan perasaan itu. Apa itu cinta? Jika Jura melahapnya, mungkin dia akan lebih memahaminya. Kawaki pun terpancing emosi dan memaki Jura sebagai bajingan. Namun Boruto datang dan berada di samping Kawaki. Boruto memotong pembicaraan mereka dengan meminta maaf karena telah membuat Kawaki menunggu. Tetapi mereka sudah siap berangkat sekarang karena Boruto sudah mengunci simbolnya. Jura berkomentar, Raijin terbang ya. Sayang sekali, tapi mau bagaimana lagi? Sepertinya kita sudahi sampai di sini saja kali ini. Boruto pun memegangi pundak Kawaki dan mengajaknya berangkat. Namun Kawaki langsung menepis tangan Boruto dan mengatakan, tunggu sebentar. Hei Jura, dengarkan baik-baik. Kawaki tidak peduli tentang cinta atau omong kosong semacam itu. Tapi tetap saja naluri Jura yang mengincar Nana Daime. Naluri itu Kawaki akui itu benar. Tapi jangan salah paham, suatu hari nanti
Kawaki pasti akan membunuh Jura, itu pasti. Jura bereaksi dengan santai. Menarik. Jura menghargai kejujuran Kawaki. Kemudian Kawaki mengatakan pada Boruto bahwa dia sudah selesai, jadi ayo pergi. Tapi Jura menegur Kawaki bahwa dia senang mereka bisa mengobrol. Jura lalu mengajak Kawaki untuk bertemu lagi. Dan inilah dia panel yang paling ikonik minasan, di mana Kawaki memberikan Jura jari tengahnya dengan sangat badass. Wah, gokil! Beralih pada Konohamaru dan yang lainnya, di mana Konohamaru menatap pin lambang Konoha di pasir dan mengetahui bahwa itu adalah milik Boruto. Delta menjawab bahwa mereka disuruh menaruhnya di sekitar sini saja. Katanya, cakra akan lebih sulit dirasakan kalau dibawa-bawa. Sebaiknya mereka menjaga jarak karena rasanya menyebalkan kalau tiba-tiba ada yang menginjaknya atau semacamnya kan? Dan inilah dia pemandangan yang tidak menyenangkan di mana Kawaki datang dengan sangat nyentrik, yaitu menginjak wajah Konohamaru Sensei. Konohamaru pun langsung terjatuh dan memaki Kawaki sialan. Lalu Mitsuki menegur Kawaki, namun Kawaki tidak menghiraukannya dan justru memaki Konohamaru dengan mengatakan, "Apa-apaan kau bajingan?" Aduh, secara pribadi, saya tidak suka Konohamaru sebagai karakter awal dari Naruto kecil diperlakukan seperti ini minasan. Konohamaru pun bangkit sambil memegangi pipinya dan berteriak, "Itu seharusnya kalimat miliknya, dasar bodoh." Boruto lalu meminta maaf pada senseinya dan menanyakan apakah senseinya punya Togedama. Konohamaru pun memperlihatkan Togedama itu pada Boruto dan menegurnya, "Apakah mereka serius yang ini? Jangan main-main." Boruto pun mengatakan, "Baiklah, kita terbang langsung ke Konoha." Wah, apakah nantinya kita akan diperlihatkan bagaimana Mogi terbebas dari pohon? Di sisi lain, Eida mengatakan bahwa dia khawatir tentang apa yang mungkin terjadi. Tapi untuk saat ini, itu melegakan. Kashin Koji menegurnya bahwa itu bukan sesuatu yang pantas dipuji. Itu malah bisa menghancurkan masa depan yang lebih baik. Itu adalah pertaruhan yang terlalu berbahaya. Boruto selamat, tentu saja itu bagus. Tapi karena tindakan terbaru ini, masa depan telah berubah drastis sekali lagi. Eida menanggapi, "Bukankah itu bagus? Memang hidup seharusnya begitu kan?" Kashin Koji pun mengingatkan bahwa ini bukan masalah orang lain. Mamushi sedang bergerak dan Eida adalah targetnya. Eida pun tampak ketakutan karena ini benar-benar menyebalkan. Kembali pada markas Jura yang berada di dimensi lain, Hidari terlihat membaca buku dan menegur wajah Jura yang sepertinya sedang sakit. Jura pun membuka matanya dan mengatakan, "Justru sebaliknya Hidari, dengarkan ini. Kawaki malah memuji Jura." Hidari berkomentar bahwa itu adalah kata yang baru dia pelajari beberapa waktu lalu. Ada satu kata yang cocok untuk saat ini. Jura pun tampak antusias menjawab, "Oh, kata macam apa itu?" Hidari dengan datar menjawab, "Menjijikkan sekali." Jura pun terdiam menatap Hidari minasan. Tertulis pada panel akhir, dia senang sekali dipuji, lalu Hidari harus merusaknya dengan salah satu kata yang baru dipelajarinya. Dan chapter 24 Boruto 2 Blue Vortex pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, sepertinya Jura sangat senang dengan Kawaki yang memujinya, meskipun Jura tidak membahas bahwa dia telah mendapatkan jari tengah dari Kawaki. Menariknya, apakah Jura tidak berpindah tempat dari posisinya yang berada di samping Hidari? Karena Hidari seperti tidak mengetahui apakah Jura telah bertarung tadinya, serta sama sekali tidak terusik dengan Ryu dan Matsuri yang sudah dikalahkan. Apakah Jura menggerakkan klonnya, makanya dia menutup matanya seperti itu? Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.